rekan-rekan Dewan Guru SDN Bulan 1 beserta Bapak dan Ibu undangan. Pada siang hari ini kita semua menghadiri dalam rangka presentasi diseminasi yang disampaikan oleh CGP Angkatan 10 Ibu Suci Mega Wardani. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, doa oleh Bapak Haddad Alwi, dan yang acara inti adalah penyampaian materi oleh Ibu Suci Mega Wardani sendiri. Untuk acara penyambutan pertama kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu SDN Bulan 1 dan Bapak Ibu tamu undangan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga siang hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan dilakukan oleh CGP Angkatan 10 yaitu Bu Suci Mega Wardani. Selamat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita suri tauladannya. Bapak Ibu tamu undangan, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif ini memberikan kita manfaat, memberikan kita ilmu yang baru. Nanti insya Allah dengan harapan dengan adanya diseminasi ini kita jadi tahu apa saja budaya positif itu, karena ini memang hubungannya dengan lingkungan sekolah. Jadi harapan saya dengan adanya diseminasi ini nanti bisa diterapkan pada sekolah kita. Jadi tidak cukup hanya diseminasi ini, tapi harus ada aksi nyata. Jadi harapan saya nanti kita bisa melakukan aksi nyata bersama bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang diberikan kepada kita semuanya. Selanjutnya langsung kita berdoa dipimpin oleh Bapak Haddad Alwi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala syaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya Allah, berikan astagfirullah, astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بالشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ومعاملة متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسر سهل علينا كل أسر سهل علينا كل أسر بجاه بشير النذير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاء عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk acara inti akan disampaikan oleh Ibu Suci Maika Wardani dalam presentasi diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Apa itu supaya kita bisa mengerti dan memahami dan bertanya jawab kepada beliau, dipersilahkan. Sebagai pembicara, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Deni, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Pelangi 1 dan wali murid perwakilan dari Paguyuban SDN Pelangi 1. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi ini adalah tugas dari CGP itu adalah calon guru penggerak angkatan 10 sebagai aksi nyata dari budaya positif, jadi modul 1.4. Jadi sebelum saya mendefinisikan materi tentang budaya positif, saya mencoba untuk menerapkan hal-hal yang ada di dalam budaya positif tersebut di kelas saya. Jadi kebetulan di kelas saya cuma di kelas 2 kemarin yang saya ambil untuk model sebagai penerapan budaya positif. Baik, saya mulai. Jadi salam dan bahagia. Kenapa selalu salam dan bahagia? Jadi salam itu selamat dan bahagia selalu. Jadi ini adalah jargon atau salam dari guru penggerak. Jadi harapannya kita selalu dalam keadaan selamat dan bahagia selalu. Jadi untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Nah, di situ ada kata namanya budaya positif. Saya mau bertanya dulu, kalau dengan dengar kata budaya positif itu apa sih yang ada di benak kalian? Yang ada di benak Bapak Ibu dulu. Monggo, tidak harus Bapak Ibu SDN Pelangi 1, ibu-ibu wali murid juga bisa berpendapat. Monggo, ini ada 2 mic bisa berbagi nanti. Ayo, budaya positif apa? Kalau biar dingin, kalau menurut saya budaya positif itu adalah budaya atau kebiasaan yang berdampak baik ditularkan kepada semua orang. Misalkan salam, sapa, ucapan maaf, terima kasih. Ya, seperti itu. Baik, bagus sekali. Mungkin ada pendapat lain tentang budaya positif. Kalau di sekolah seperti apa, mungkin kalau di rumah seperti apa, boleh disampaikan tentang budaya positif. Karena penerapannya ini sebenarnya tidak hanya di sekolah, nanti berimbas juga di rumah. Gitu. Jadi nanti antara sekolah dengan rumah ada kesinambungan. Jadi nanti dampak positifnya ke anak itu akan lebih lama. Begitu. Kalau hanya di sekolah saja, di rumah tidak dibiasakan, ya nanti dia hanya memiliki nilai-nilai positifnya itu di sekolah saja. Tapi kalau nanti di sekolah juga di rumah dikuatkan, nah ini nanti insya Allah akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Bahkan mungkin terbawa nanti sampai anak-anak dewasa. Gitu. Mungkin ada satu lagi yang bisa memberikan pendapat apa itu budaya positif. Dan harus pengertian loh, boleh contohnya juga bisa sampaikan. Menurut saya tentang budaya positif itu kalau saya kaitkan dengan di lingkungan sekolah, ini merupakan nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan yang
bernilai baik dan tentunya berpihak pada murid, dan ini bisa menjadikan keyakinan yang ada pada anak dan merasa anak itu nyaman, aman, dan nantinya bisa menyenangkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu Ririn untuk pendapatnya. Jadi apa selaras dengan yang disampaikan Bu Ririn ya. Jadi habis ini kita akan kupas-kupas apa itu budaya positif, apa saja sih poin-poin penting yang ada di budaya positif. Baik, bisa di ini jadi ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang akan saya coba paparkan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Dari ke 8 poin inti dari budaya positif ini, kira-kira Bapak Ibu yang belum pernah dengar kira-kira yang mana? Monggo. Yang segitiga restitusi ya. Oke, jadi menurut Ibu perwakilan dari wali murid kelas 1, segitiga restitusi itu yang kayak gimana sih? Oke, nanti kita bahas. Mungkin ada lagi yang kepo, yang mana? 5 posisi kontrol. Iya, 5 posisi kontrol. Jadi ini mungkin hal-hal baru bagi saya pribadi juga iya, ini yang baru. Jadi yang kami peroleh dari selama pelatihan atau selama mempelajari modul 1.4 ya. Jadi istilah-istilah ini baru kami peroleh setelah kami atau saya pribadi mempelajari modul 1.4. Baik, sebelum kita masuk materi, monggo Bu Ri, lanjut. Nah, ada perubahan paradigma belajar dulu. Nah, perubahan paradigma belajar itu seperti apa? Dulu sekolah kita atau Indonesia ya tepatnya kan sebelum melaksanakan kurikulum merdeka, ini ada kurikulum apa dulu, ayo masih ingat kan? K13 betul. Jadi K13 sekarang sudah tahun ketiga untuk penerapan kurikulum merdeka. Jadi bedanya apa sih? Nah, kalau tanya bedanya, di sini kalau di kurikulum merdeka ini poin pentingnya atau paradigma barunya itu adalah pembelajarannya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mungkin ada yang tahu diferensiasi itu maksudnya seperti apa sih? Perbedaan. Iya, berarti perbedaan pemahaman, pengertian, pemahamannya siswa. Ada lagi yang mungkin berpendapat tentang diferensiasi itu apa? Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ya, terima kasih Bu Ri. Jadi kalau diferensiasi dari katanya saja kan, kalau dalam bahasa Inggris ya, itu artinya difference, itu artinya berbeda. Jadi mau tidak mau dalam proses pembelajarannya nanti kita tidak bisa menyamakan antara satu dengan yang lain. Jadi anak satu sama anak yang lain itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, tugas guru di sini yaitu memfasilitasi. Jadi mungkin anak-anak ini gaya belajarnya sukanya itu sama gerak-gerak atau anak kinestetik. Dia nggak bisa belajar fokus kalau nggak bergerak dulu. Mau tidak mau seperti itu. Jadi kita fasilitasi. Ayo kita ades dulu atau kita keliling-keliling dulu, monggo. Jadi dengan seperti itu kalau dia sudah merasa terpenuhi kebutuhannya, dia baru bisa fokus itu. Tapi kalau anak audio, dia mungkin ada yang didengerin, kita putarkan lagu bisa. Jadi buat suasana kelas itu menyenangkan bagi mereka. Jadi boleh, jadi bahkan diharuskan di sini untuk kurikulum merdeka kita menyajikan pembelajaran diferensiasi di kelas. Memang ini cukup menyita waktu bagi guru, tapi ya memang seperti itu. Ya, jadi untuk menuntun anak sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi kita hanya menuntun dan mengantarkan anak tadi.
Ya, dia maunya seperti ini ya sudah. Yang penting kita sudah menuntun semaksimal mungkin. Begitu. Jadi tujuannya sebentar. Ya, peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah juga jargon atau istilah yang muncul ketika kurikulum merdeka ini ada, begitu. Sebenarnya yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini sudah ada di kurikulum sebelumnya. Nah, tapi di sini atau di kurikulum merdeka ini lebih dikuatkan. Kenapa? Karena di situ ada kokurikuler atau ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ dikuatkan profil pelajar Pancasila tersebut. Mungkin ada yang tahu atau yang hafal profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ayo, yang ini, yang habis ini sepertinya habis pelatihan ya. Ngobrol Pak Iqbal, masih fresh ini. Monggo, sakit disebutkan apa saja profil pelajar Pancasila itu? Sebelumnya nomor satu menurut saya beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Besar. Yang kedua, kualitas kritis, kemudian kreatif, kemudian loyal, mandiri, bisa dinyanyikan berarti? Iya, bisa. Mau nggak mau dinyanyikan? Biasanya yang sudah menyanyikan itu kelasnya Biati sepertinya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, seperti itu ya, kurang lebihnya. Jadi insya Allah tahun ini kita semua kelas 1 sampai kelas 6 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi seyogyanya ke-6 karakter yang ada di profil pelajar Pancasila ini kita bisa tanamkan ke anak-anak. Coba sekarang jenengan berpasangan. Ya, berpasangan berarti duduk berdua-dua ya. Monggo yang masih sendirian. Jadi boleh ikut main. Ya, jadi ini ada kegiatan coba buka ya. Coba buka apa sih? Nah, coba buka genggaman tangan ya. Jadi silakan dari pasangan jangan tentukan mana yang sebagai A, mana yang sebagai B. A di sini apain? A di sini adalah tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Ya, jadi yang ini terus pokoknya di kepala. Nah, tugasnya B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Ya, jadi teman yang B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari sesuatu yang menggiurkan. Ya, coba silahkan. Iya. Silakan. Kita bisa mulai ya, 10 detik dari sekarang. Silahkan. Iya sih, 10 detik. Ayo. Saya mau menanyakan yang A tadi siapa angkat tangan? Oh, oke, Bu Ayu, Bu Nini ya, siapa?
bersuara ya. Pertanyaannya, apakah tangan Anda tadi terbuka? Tidak terbuka sama sekali. Kenapa sampai nggak mau buka tangannya itu? Karena saya nggak mau. Nggak mau, Bu Suci. Nggak ada godaannya. Apakah Bu Ayu kurang menggoda Anda? Kurang menawari Anda sesuatu? Kurang menawari sesuatu, jadi nggak bisa tergoda. Nggak bisa terbujuk oleh yang lainnya. Oke, sekarang pasangannya yang B. Bagaimana Bu Ayu ketika jenengan menggoda Bu Niki tadi? Apakah sudah mengeluarkan semua jurus yang jenengan punya? Sudah semua, tetap kekeh nggak mau. Pilihannya hanya satu. Satu yang terang merah-merah. Oke. Ada lagi. Nah, ini tadi yang sepertinya seru mamanya Jasmine sama Mama Rafa ini. Monggo yang A tadi siapa? Apakah tangannya yang kepala diterbuka? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kenapa? Yang ada malah ketawa. Kenapa? Jenengan dikelitiki topo? Iya, kritikin dikasih uang malah. Nggak dikasih jajan, nggak dikasih uang ya nggak buka Bu. Oke. Mamanya Rafa, Sariki, monggo. Jenengan merayu mamanya Jasmine terus Budi, wow. Susah dirayu Bu, mintanya uang saya dikit aja. Oke. Sudah. Saya mau menanyakan, kira-kira yang ada di dalam genggaman tangan jenengan tadi, yang A tadi, ini hal yang berharga kan ya? Jadi kenapa jenengan tidak mau membuka kepala tangan jenengan tadi meskipun dengan banyak rayuan tadi? Itu karena jenengan sudah punya kontrol diri, jadi nggak terpengaruh, terserah kowe lakuai sakarepmu ya. Jadi aku tetap tidak mau buka kepala tangan saya. Jadi di sini apapun yang kita lakukan itu sebenarnya adalah kontrol diri kita. Jadi dari diri kita pribadi masing-masing. Begitu. Jadi inti dari permainan siang hari ini seperti itu. Boleh lanjut Suri. Nah, jadi di sini disiplin positif. Jadi kalau dengar kata disiplin, kata disiplin apa yang ada di benaknya dengan RT patuh sesuai yang diharapkan bersama-sama. Kalau kita tujuannya ke sana ya, maka ada aturan untuk mencapai tujuan tersebut. Iya, itu disiplinnya ya. Baik. Jadi seperti sama seperti saya awal mempelajari modul ini juga begitu. Paling dia mempelajari peraturan-peraturan ternyata tidak hanya itu nih Bapak Ibu. Jadi mengumpulin. Nah, kalau dari asal katanya disiplin itu artinya adalah belajar nih baik. Jadi disiplin, arti kata dasar dari kata disiplinan itu yang berarti disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia kini. Jadi pada dasarnya disiplin itu ya ada pada diri sendiri itu tadi. Jadi mau atau tidaknya kita taat, kita patuh, kita bertanggung jawab atau terhadap konsekuensi atau terhadap aturan yang sudah ditentukan. Nah itu dan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi aku kalau meyakini itu benar, ya udah tak lakukan. Nah enggak, ya udah. Nah itu namanya disiplin. Jadi makanya sangat tergantung pada individu masing-masing. Jadi disiplin positif di sini salah satu cara penerapannya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi pada dasarnya biar anak-anak itu disiplin, mungkin Bapak Ibu di rumah atau kami di sekolah dulu dengan anak semangat sih belajar atau kerjakan tugasnya pakai aneh hadiah itu seperti itu.
ibu-ibu di rumah juga seperti itu mungkin ya. Ayo, kok nek dapat bahasa Inggrisnya dapat 100, nggak dibeli mama apa, gitu kan ya. Ternyata tidak seperti itu yang diinginkan untuk disiplin positif itu. Jadi yang jelas nanti ada proses menumbuhkan. Nah ini menumbuhkan ini yang cukup menjadi tantangan bagi kita semua. Jadi menumbuhkan kesadaran diri itu tadi. Jadi sadar bahwa ini penting, bahwa ini memang saya butuhkan saat ini, bahwa ini baik bagi saya, itu yang menjadi tantangan besar kita bersama. Jadi kalau pemberian penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah kalau ancaman hukuman, aku nggak kerja tugas, nggak kerja PR, utas. Ibu-ibunya ngomong kata syangoni lah. Kalau bapak ibu gurunya, hati-hati gue gak garap tugas, tak kalau ngadeg, itu sudah kalau dalam kurikulum merdeka sudah zamannya kayak umum, ya begitu. Jadi mau tidak mau kita harus berbenah diri. Jadi untuk menyadarkan atau menumbuhkan kesadaran ini memang butuh proses dan tidak instan. Jadi prosesnya ya tetap butuh waktu yang cukup lama, jadi dan berkesinambungan. Jadi kalau udah di kelas 1 ditumbuhkan, kelas 2, 3 dan sampai kelas 6 juga seyogianya juga melakukan hal seperti itu. Jadi nanti keluaran SDM Pelangi 1 dia memiliki disiplin positif. Jadi kalau dia di mana saja, oke, dia akan membawa karakter kuatnya di sekolah manapun. Jadi tugas kita sebagai pendidik, jadi saya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau motivasi intrinsik itu ya dari dalam dirinya sendiri, wes gak karena orang tua atau karena bapak ibu guru atau karena hadiah yang diiming-imingkan tadi, itu namanya motivasi intrinsik. Baik, lanjut Bu. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya di sini. Jadi kalau kita lihat itu gambar apa ya? Gambar apa Bu? Diatur atau dimainkan? Diatur atau dimainkan. Jadi kayak mainannya anak-anak di rumah gitu ya. Jadi kalau dia yang berwarna kuningan itu diputar, dia akan bergerak ya. Kalau putarannya habis dia akan berhenti gitu. Jadi di situ ada beberapa miskonsepsi. Jadi itu gak nyambung lah gampangannya gitu ya. Jadi ketidaksesuaian konsep tentang teori kontrol. Jadi yang pertama yaitu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi ilusi itu kayak gak nyata aku ya. Kalau dengan ada kata ilusi itu yoga kita ilusi itu ya. Jadi guru mengontrol murid sebenarnya tidak. Kenapa? Ya murid sendiri yang bisa menentukan apa yang dia lakukan. Kita sudah ngomel dan dikerja nasib dulu terus. Akhirnya kalau dia sudah menemukan apa yang dia butuhkan, dia duduk dan mau mengerjakan. Jadi memang seperti itu. Nah, jadi bukan kita yang ngobrol, nunggu harus selesai. Tidak. Jadi selesaikan kebutuhan dulu. Duduk tenang. Kalau sudah bisa duduk, oke. Jadi sudah bisa duduk berarti mereka sudah bisa menyelesaikan tugas yang mungkin kita berikan begitu. Jadi pada dasarnya ilusi guru mengontrol murid itu tidak benar ya, atau tidak sesuai. Yang benar adalah murid itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Guru hanya mungkin mensuggest atau menasehati saja. Murid ya kembali ke dia mau melakukan ya alhamdulillah tidak, berarti tugas guru kenapa lagi kok masih belum mau untuk fokus dalam belajar.
yang berikutnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ini juga kurang sesuai. Ternyata kembali lagi ke motivasi diri. Meskipun kita sudah daki-daki, ayo nak belajar, ayo nak ini. Kalau dia belum ada motivasi yang terbentuk dalam diri, ini juga akan masih ilusi, jadi tidak nyata, akhirnya tidak berdampak pada siswa. Jadi kembali lagi ke motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Terus bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini malah kebalikannya. Jadi kalau anak itu dikritik, tambah mungkin ada tambah membuat dia merasa ya gagal atau bersalah, atau yang akhirnya nanti mematahkan semangatnya dia atau motivasi dia untuk belajar. Jadi jangan judge by a book by the cover gitu ya. Jadi kita nggak boleh melabeli anak dengan label yang negatif. Jadi semua anak kita boleh labeli dengan label yang positif atau baik ya. Jadi mungkin habis ini kan ada kenaikan kelas. Ya mungkin semua anak kan punya karakter unik masing-masing. Jadi kita atau bapak ibu wali kelas atau guru kelas bisa memberikan reward ke anak didik kita sesuai keunikannya masing-masing tersebut. Jadi yang dapat hadiah tidak cuma ranking 1, 2, 3, bisa semuanya anak di kelas itu diberi hadiah dengan keunikannya masing-masing begitu. Terus ada ilusi bahwa orang dewasa berhak maksa. Wih, mentang-mentang ya. Jadi gurunya kan ya jelas lebih dewasa daripada anak-anak. Ayo kamu tuh gini, kamu ini tidak ya. Jadi itu kita memaksa kayak apa ya tetap kembali ke anaknya tersebut begitu. Baik, bisa dilanjut. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, saya sedikit bacakan ya. Jadi menyambung yang tadi yang di awal. Jadi nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama. Jadi lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tapi semua memiliki tujuan mulia. Jadi nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Salah satunya yaitu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita sudah bahas tadi di awal. Jadi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Jadi ini landasan utama dan pertama menurut saya nih. Jadi kenapa kalau anak sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ini nanti akan memunculkan juga akhlak mulia, ngerti. Jadi wedi sampai Gusti Allah atau Tuhan yang menciptakan gitu ya. Jadi nanti berimbas dia akan berakhlak mulia. Jadi akhlak mulianya ya nggak sama manusia saja, mungkin nanti juga sama semua ciptaan Allah atau Tuhan di sini ya. Begitu. Jadi berakhlak mulia mungkin juga sama lingkungan sekitar. Nah ini yang diharapkan nanti bisa muncul atau tumbuh dalam diri siswa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global ini berarti kita tidak boleh memandang perbedaan betul, meskipun beda keyakinan dalam satu kelas atau ras atau suku, budaya, pun bahasa yang digunakan. Ya sudah, adanya itu di mana kita harus memfasilitasi biar anak-anak itu tetap nyaman, aman belajar di kelas. Lalu ada bergotong royong. Jadi gotong royong ini memang sudah sebagai kebiasaannya bangsa Indonesia ya. Jadi mungkin dari zaman nenek moyang kita, kalau kebiasaan gotong royong ini sudah membudaya namanya seperti itu. Kayak di suku mana ya, yang
Jadi kalau pindahan rumah itu ya orang sekampung ngangkat rumahnya untuk dipindahkan di tempat yang baru itu memang masih ada dan masih kental. Ya ini yang ingin kita tumbuhkan di sekolah. Jadi mungkin nanti penerapannya bisa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tadi. Jadi anak-anak membuat suatu karya di mana harus berkelompok, harus kerjasama salah satu dengan yang lain. Begitu untuk bergotong royong. Yang selanjutnya yaitu kreatif. Jadi kreatif di sini diharapkan anak-anak bisa menuangkan ide-idenya. Jadi misal ibu guru atau saya memberi tugas, coba buatlah ini celengan atau ya tempatnya uang dari botol bekas. Jadi anak-anak saya minta untuk membawa botol bekas terus kain flanel. Di situ kreatifnya di mana? Nah, itu nanti akan muncul ide-ide, Bu, kalau saya tambahin kayak gini gimana? Oh silakan, saya tambahin bentuk bunga, tambah bagus. Nah, itu nanti setiap anak akan mengeluarkan apa yang ada di otaknya masing-masing, kreativitasnya masing-masing. Jadi nanti antara satu anak dengan yang lain itu jelas akan berbeda-beda. Ya, itu kreatif. Lanjut, ada bernalar kritis. Jadi kalau bernalar kritis ini tingkatannya agak lebih tinggi dari kreatif. Jadi biasanya di sini sajian suatu masalah. Jadi bisa kita masalah kontekstual yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Bisa juga kita munculkan masalah tersebut dari YouTube, cari dari YouTube atau dari berita terkini. Nah, misal kalau masalahnya di sekolah apa? Coba kalian keluar, di luar itu ada apa? Lihat sampahmu. Di situ kira-kira paling banyak sampah yang ada di depan kelasmu sampah apa? Plastik, Bu. Nah, di situ kita bisa memfasilitasi. Jadi di sini gimana sih caranya biar sampah plastik yang ada di depan kelas itu tidak sebanyak itu? Ya di itu, Bu. Bakar ada yang seperti itu. Ya itu, Bu. Kalau saya itu dijadikan mainan-mainan yang lain, oh bisa. Ya, jadi dari situ anak-anak bisa menemukan solusi atas masalah yang mereka temui. Itu namanya kritis, ya, benar kritis. Jadi solusinya kalau sampah tadi ya bisa seperti itu. Oh berarti didaur ulang ya, nak, dibuat barang-barang lain atau di reuse, digunakan ulang ya, nak, dikasih biasa ya. Iya, Bu. Oh iya. Jadi kita ya harus bisa jeli menangkap apa yang mereka inginkan. Kan macam-macam yang diinginkan nih, apalagi kita tampung saja. Jadi biarkan mereka berpendapat itu, jangan dipegang. No, tak boleh, enggak. Biarkan, ya, kita tampung semuanya. Baru nanti kita tarik garis merahnya. Oh, yang diinginkan anak-anak di kelas itu seperti apa? Begitu. Itu untuk bernalar kritis. Yang mandiri sekarang. Jadi mandiri di sini berarti dia sudah bisa menentukan apa, ya melakukan apa yang dia diinginkan sendiri. Jadi apa-apa tidak tergantung pada baik itu atau baik pada teman maupun gurunya. Jadi setelah mungkin saya instruksikan, oke, sekarang barang-barang yang ada di yang sudah kalian bawa silakan dikeluarkan. Coba sekarang potong kain flanelnya sesuai ukuran dari botol yang kamu bawa. Kalau dia bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, itu sudah dikatakan mandiri. Oke. Jadi kalau mungkin ada, jadi nanti ada tahapannya memang dalam penilaian T5 itu. Jadi dia mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, atau terakhir apa ya? Yang di atas berkembang sesuai harapan itu. Jadi nanti penilaiannya rapot P5 jadi seperti itu, bukan muncul angka, tidak, tapi hanya deskripsi dia sudah di tahapan yang mana, begitu. Sudah. Nah, dari motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk motivasi boleh lanjut. Jadi motivasi perilaku manusia itu bisa dikelompokkan menjadi 3 itu, ya.
Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kedua motivasi ini yang dikatakan sebagai motivasi ekstrinsik. Ya, kenapa ekstrinsik? Karena yang menyebabkan dia melakukan sesuatu itu dari luar. Oh aku kok nek PN kok aku dihukum. Nah itu motivasi ekstrinsik. Wah, ini Bu Suci lah kayak aku coklat ya aku gara PN lah seperti itu. Itu namanya motivasi yang berasal dari luar. Itu motivasi ekstrinsik. Jadi adanya hukuman ataupun penghargaan ataupun imbalan itu yang memotivasi dia melakukan sesuatu atau pekerjaan tersebut. Kalau motivasi sebentar saya tambahkan lagi, untuk motivasi ekstrinsik ini sifatnya sementara. Ekstrinsik itu sementara, jadi nggak bisa bertahan lama. Itu ekstrinsik. Kalau nggak dikei coklat juga nggak ada PR untuk, nah itu namanya motivasi ekstrinsik. Dan yang diharapkan di sini yaitu yang ketiga ini. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ada dalam diri mereka masing-masing, jadi berada dalam diri anak didik masing-masing. Kenapa? Karena motivasi ini akan bertahan lama. Jadi nanti akan membentuk karakter anak tersebut. Disiplin yaitu untuk guru dari situ ya. Begitu untuk motivasi ekstrinsik. Lanjut Kurin. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman seperti apa? Jadi hukuman itu biasanya ujuk-ujuk, jadi tiba-tiba dan tidak terencana. Misal nggak bawa topi waktu upacara, bisa ya. Wes kamu melayu lapangan yang telu, wah itu bisa hukuman. Dan siapa saja bisa memberikan itu hukuman. Jadi udah ada struktur yang yang menginstruksikannya itu juga satu orang searah ya itu, dan biasanya itu berupa fisik atau psikis. Nah gitu. Nek kamu ngadeko berdiri, silakan berdiri sampai upacara selesai menghadap matahari. Nah, hal seperti itu yang dikatakan hukuman, dan itu akan berdampak negatif pada siswa atau murid. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sudah terencana, jadi sudah ada SOP-nya lah gampangannya gitu, sudah ada aturan mainnya. Jadi kalau di sini berarti SOP-nya kita apa? Ya peraturan sekolah. Apa yang ada di peraturan sekolah? Kalau mereka melanggar, ada konsekuensinya yang mereka harus jalani. Begitu. Jadi guru di sini sebagai pemantau atau monitor, ya ibarat gak topi, renele, nah, kenapa gak topi? Ngerti tak gak aturan sekolah biye? Nah itu namanya memonitor atau memantau. Konsekuensinya seperti apa? Yo, tumbas topi di sekolahan, tanek gak telepon mamamu, nah, suruh ngantar topi yang di rumah, nah, begitu. Itu namanya konsekuensi. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Jadi yang diharapkan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita yaitu yang ketiga restitusi. Jadi di mana pada restitusi ini adalah menciptakan proses atau kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi restitusi nanti berupa dialog, omong-omongan. Iya, ngerti lah salahmu apa, dijaluk Bu Suci. Nah, dipanggil Bu Suci, ya Bu, nggak bawa topi. Nah, sesuai nggak sama peraturan sekolah kira-kira? Benar nggak apa yang kamu lakukan? Dia akan merespon atau menjawab. Ya, ini namanya restitusi. Jadi anak ini nggak langsung datang, nggak langsung dijudge, tidak langsung dihakimi, tapi distabilkan dulu, benar. Disampaikan dulu, diarahkan, ini bener tak salah saya tak jadi, nah seperti itu. Baru yang ketiga dibantu untuk mencari solusinya. Terus ini,
gak topi atau gak bawa topi waktu upacara, konsekuensinya seperti apa, harus apa, janji kan. Kira-kira kalau biar tidak melakukan hal seperti ini lagi harus ngapain. Nah itu namanya direstitusi. Jadi anak dituntun sampai mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi saat itu restitusi. Dan ini bisa diterapkan tidak hanya di sekolah, tapi di rumah. Okay. Jadi ibu-ibu langsung disenarin ya Rene dulu ono opo iku mah ya. Jadi kita ajak komunikasi dulu. Jenengan di emosi tidak lerem, lari ya gak shock, kaget. Nah, itu namanya restitusi. Ya wis, sesuk gak barang ini neh nggih. Ya, seperti itu nggih. Ya. Ya, memang sulit, tapi kita coba. Meskipun nanti kita tidak melakukan sepenuhnya dulu, jadi nanti ada 3 tahapannya, kita akan jelaskan di akhir. Kita coba dulu beberapa tahap. Nah, setidaknya untuk meredam emosi berdua itu tadi antara kita dan dia, maksudnya kita dengan anak-anak kita begitu. Monggo lanjut Bu. Siswa tidak memakai ini seperti yang saya jelaskan barusan ya. Jadi kalau menghukum, silakan lari lapangan 3 kali setelah upacara. Itu kalau kasusnya lo nggak pakai dasi sama upacara, kok mendayu, kenapa kok disuruh lari? Itu namanya menghukum, nggak tidak sesuai dengan kesalahannya atau pelanggaran yang dia perbuat. Nah, biasanya ini dampaknya atau guru menyampaikannya dengan emosi atau marah. Duting-duting itu biasanya. Sing gak omel, sing gak dasi. Seperti itu. Jadi akhirnya dampaknya ke siswa wedi aku rek wis ben meneh gak meneh ya tapi lain. Itu nek gak lali. Nah, kalau lali ya kena meneh lah. Itu yang namanya karena takut, jadi motivasinya tetap eksternal lagi, masih eksternal. Yang kedua yaitu konsekuensi. Jadi konsekuensi yang seperti saya sampaikan tadi, berarti sudah ada aturan bakunya, kita tinggal melihat saja dia sesuai peraturan apa enggak. Jadi di sini guru sikapnya adalah tegas, ya, sesuai aturan enggak. Kalau sesuai, ya aman. Kalau tidak sesuai, ya dia harus terima konsekuensi. Oke, jadi di sini tahapannya murid mematuhi peraturan. Jadi kalau yang hukuman menyebabkan dampak negatif pada murid, tapi kalau konsekuensi netral, ya wes lah, baik mematuhi aturan gitu, ya tidak ada motivasi yang lain. Dan yang kita harapkan ini yang restitusi tadi. Jadi diharapkan nanti guru membuka komunikasi atau dialog dengan murid, jadi murid merasa dihargai atau dihormati juga, begitu murid dengan guru yang mengajak berdialog lagi. Jadi di sini akan memunculkan dampak positif bagi murid. Begitu. Lanjut. Monggo. Sekarang tebak-tebakan Rien, ya. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya itu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah lagi gitu. Konsekuensi nomor hukuman. Iya, hukuman. Nanti kita cek di kunci jawabannya. Yang berikutnya, ayo Pak Indra. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi nomor hukuman. Damel mikir. Konsekuensi. Oke. Kita simpan dulu jawabannya. Sekarang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Bu Linda. Hukuman. Iya, lanjut. Pak
Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hubungan? Konsekuensi. Yes, konsekuensi. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Ya, lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk melepas sepatu atau tidak bersepatu seharian di sekolah karena tidak bersepatu hitam. Konsekuensi nopo hukuman Newton. Iya. Sedina ora sepatuan hukuman baik. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Next week. Lah, itulah jawabannya ya. Jadi yang pertama mencatat 100 kali di buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Nah, yang ketiga juga begitu, push up juga hukuman. Mengganti kertas yang dicoret-coret konsekuensi. Jadi kalau benar berarti berdua berani bertanggung jawab katanya. Terus membersihkan tumpahan air juga begitu. Nah, kalau saya tanya, kenapa yang nomor 2 sama nomor 7 itu kok beda? Satu hukuman, satu konsekuensi. Padahal sama-sama suruh lari loh. Ayo, siapa yang bisa mengutarakan kenapa kok beda? Yang nomor 2 kan terlambat sekolah dan itu suatu kedisiplinan sengaja untuk tidak datang tepat waktu. Terus yang nomor 7 Ibu? Lari mengelilingi. Ayo, sama-sama terlambat ini, tapi kok satu hukuman, satu konsekuensi. Kenapa kira-kira? Nama Pak Indra? Yang terkecil itu waktu pembelajaran. Oh kan, nah 10 menit pertama ini stretching up jadi ya, pemanasan jadi dia gak ikut pemanasan, dia sama gurunya dia muter dulu, pengen loro. Nah, ini namanya konsekuensi. Jadi kalau yang nomor 2 itu kan jelas menghukum, tidak ada ritual olahraga di situ, ujung-ujung suruh lari kan ya. Jadi yang 7, berhubung pelajarannya cocok, ya nggak apa-apa. Nah itu alasannya ya, kenapa di nomor 2 sama nomor 7 meskipun sama-sama suruh lari, tapi satu hukuman, satu konsekuensi. Terima kasih, lanjut Budi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Monggo. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya adalah sebagai dasar seseorang itu melakukan suatu tindakan. Jadi kalau mereka merasa sudah terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, biasanya berdampak pada sikap yang positif gitu, atau sikap yang dikehendaki. Tapi kalau ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam diri anak, ini biasanya akan memunculkan sikap yang negatif. Contohnya apa Bu gambarannya? Wis, anak-anak dari sekolah belum sarapan, wis ini. Akhirnya dampaknya di kelas kan ya. Di kelas mungkin anaknya ngantuk, jadi kalau pembelajaran ya didelek. Kenapa? Sudah sarapan belum? Atau kalau enggak, Bu, perut saya sakit, lah sarapan atau belum? Nah ini akhirnya berdampak sekali dengan proses pembelajaran di sekolah. Jadi diharapkan nanti orang tua setidaknya penuhilah kebutuhan dasar anak-anak biar nanti dampaknya ke pembelajaran juga positif atau yang sesuai dengan yang kita inginkan begitu. Jadi kalau kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi bertahan hidup jelas apa? Butuh apa kalau kita bertahan hidup?
Ya iya. Jadi kalau bertahan hidup jelas butuh makan, minum, tempat tinggal, gitu ya. Itu bertahan hidup. Kalau yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau jelas kalau kita ke sekolah atau berangkat sekolah, ketemu guru, ketemu teman-teman, ketemu guru terus ditanyain gimana kabarnya, tadi sarapan apa, itu dia sudah merasa iya aku diperhatikan, ada guru salam itu sudah merasa diterima dia, oh baik guruku perhatian ada aku semua. Jadi anak-anak motivasi, oh berarti ya saya mau tidak mau kalau besok nggak ketemu bu ini atau pak ini bakal dia kehilangan rasa itu gitu loh. Jadi dia akan kurang kalau tidak ketemu atau menyapa bapak ibu guru yang dia sayangi tersebut. Itu namanya rasa kasih dan rasa diterima. Jadi mungkin kalau anak-anak yang kita labeli bandel atau ya di kelas itu coba kita tulis, jadi kita dekati secara personal. Kena apa sih, ada apa? Nah, jadi anak-anak itu kan, ya masa anak itu kan masih jujur, masih polos, dia akan mengutarakan apa yang sebenarnya dia hadapi atau yang dia rasakan di rumah atau di sekolahan. Dia akan mencurahkan itu tadi. Akhirnya kita tahu ternyata ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh mereka gitu. Jadi mungkin akhirnya dia carinya di kelas dengan cara ganggu temennya, itu diperhatikan sebenarnya seperti itu. Terus jarak, belum garap tugas guru nih, iki apa sih iki ya kan seperti itu. Akhirnya kita kan kepo akan menanyakan lebih detail ke anak tersebut, kenapa sih dok. Nah, akhirnya kita bisa tahu dari situ anak-anak terbuka. Oh ternyata dia di rumah seperti ini. Jadi akhirnya kalau kita berkomunikasi secara aktif dengan mereka akan membawa dampak positif bagi mereka juga gitu. Jadi adalah teman untuk guru, kan kita sebagai orang tua di sekolah gitu. Jadi kita juga menampung apa yang mereka mereka rasakan, jadi mereka keluhkan entah itu di rumah ataupun dengan teman-temannya di sekolah. Yang berikutnya yaitu penguasaan. Jadi penguasaan ini identik dengan mesti kalau tiap kelas mesti ada yang merasa menang. Jadi pemimpinnya itulah ya. Jadi kalau bisa menggerakkan massa, jadi itu cirinya penguasa di kelas itu seperti itu. Jadi kalau dia nyuruh ini kocok-kocok milo, itu namanya dia penguasa. Jadi dia memang butuh seperti itu. Nah, kita harus mengarahkan ke hal yang positif. Nah, seperti apa? Jadi kalau misal, ayo udah gunung nyapu, ayo kocok-kocok jejak, ayo rek, nah seperti ini dia bisa diarahkan ke hal tersebut. Jadi kita sebagai guru harus mengarahkan ke hal yang positif. Terus ada kebebasan. Jadi kebebasan ini saling berkesinambungan dengan kesenangan. Jadi kalau mereka kesenangan ini apa sih? Kalau anak-anak ya senangnya apa? Bermain, ya kan? Tertawa, bercanda, itu senangnya anak-anak. Ya sudah, kita fasilitasi itu biar apa yang mereka inginkan di kelas, untuk pembelajaran di kelas ini tidak bosan atau tidak menyebabkan mereka tidak nyaman di kelas, begitu. Lanjut, Budi. Nah, ini poin pentingnya kita buat tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu beda ya sama peraturan. Jadi kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas yang membuat itu, kalau peraturan sekolah ya instansi sekolah tersebut tanpa tanpa melibatkan dari anak-anak, dari wali murid, mungkin hanya pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Itu untuk peraturan sekolah. Itu juga dengan peraturan kelas, paling ya yang membuat hanya guru kelasnya, begitu. Itu untuk peraturan. Tapi kalau udah namanya keyakinan, ini harus dirumuskan bersama.
Jadi duduk bersama seperti ini, semua semua komponen itu harus terwakili. Jadi kalau di kelas ya ada guru kelas, mungkin juga guru mapel lain dan anak-anak. Jadi bisa menuangkan apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran itu di kelas. Begitu. Lanjut. Nah, ini ada prosedur-prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas. Yang jelas memang harus duduk bersama, kita menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas. Setelah itu anak difasilitasi untuk membuat atau menuangkan ide-ide, menuangkan apa yang dia inginkan untuk belajar di kelas. Jadi kesepakatannya seperti apa. Dari situ anak mencurahkan pendapatnya, menuliskan langsung di papan bisa, terus menempelkannya. Guru di sini membantu untuk meninjau ulang, atau di situ kalau dituliskan atau tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat atau yang sudah dituangkan tadi. Jadi guru biasanya kan pendapatnya anak macam-macam. Jadi di sini guru mengelompokkan ini sama dengan ini sama. Akhirnya nanti akan muncul beberapa nilai universal. Ya, itu yang kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Dan setelah dibuat, ditempel, disepakati bersama, bisa dibubuhkan dengan tanda tangan ataupun kalau kelas bawah pakai cap jempol. Oke. Tuh. Nah, jadi ini yang sudah saya coba terapkan di kelas. Contoh penerapannya, jadi membuat keyakinan kelas, guru menyampaikan nilai-nilai universal, terus saya membagikan sticky note untuk mencurah pendapat siswa ya. Jadi siswa bisa terfasilitasi untuk menyampaikan pendapatnya. Lanjut Bu. Nah, ini anak-anak menuliskan apa sih yang saya inginkan kalau belajar di kelas itu seperti apa. Nih, dia nulis sendiri-sendiri. Habis itu anak-anak dipersilakan untuk menempelkan sticky note di papan. Berhubung ini masih kelas 1 ya. Jadi guru harus sangat memfasilitasi. Oke, lanjut. Nah, guru juga jadi setelah saya kelompokkan, ayo ini ada ini, masuk yang mana ini? Tertib Bu. Datang tepat waktu, tertib Bu. Lah itu saya bacakan curahan pendapatnya tadi, anak-anak yang mengelompokkan itu tadi. Saya hanya membantu untuk menempelkan. Nah, selanjutnya saya menuangkan atau menuliskan keyakinan kelas pada kertas dan menghubungi tanda tangan. Itu saya. Lanjut. Nah, ini anak-anak cap jempol ya. Mungkin kelas 1 kan kesulitan tanda tangan, jadi cap jempol saja. Mungkin kalau kemarin anak-anak pulang dengan jempolnya berwarna biru ya berarti tulisan cap jempol, tulisan tinta ini ya untuk membuat kesepakatan kelas. Dan yang terakhir ini setelah saya tempel, berhubung kemarin itu masih di papan, belum dipindah di dinding, harusnya nanti dipindah di dinding. Nah, ini saya minta membaca bersama untuk keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu. Nah, jadi diharapkan nanti berhubung tahun ajaran ini adalah kurikulum merdeka semua untuk SDN Pagi 1, ada berarti harus ada kesepakatan kelas di tiap kelas masing-masing, karena mungkin kata Bu Kepala Sekolah juga begitu. Salah satu ciri bahwa kelas tersebut sudah menerapkan kurikulum merdeka, nah berarti sudah ada kesepakatan kelas di dalamnya. Nah, nanti ada poin-poin lain yang juga mesti ada di setiap kelas. Lanjut, posisi kontrol. Nah, di sini monggo diputarkan dulu videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapan.
penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya. Jadi yang pertama tadi posisi, yang pertama tadi adalah posisi penghukum, ya. Jadi dengan tahu bahwa di skenario tersebut atau di ilustrasi tersebut murid seperti apa, dia nggak sempat menjelaskan apapun, di gurunya terus ya, terus menghardik dia, terus judge dia, mengatai dia dengan kata-kata yang negatif ya. Terlambat terus, perspektif terlambat udah berapa kali ya, sambil teriak-teriak tentunya ya. Jadi kalau saya capek seperti itu sepertinya ya. Jadi posisi penghukum identik dengan nada suara yang tinggi tadi, terus bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, itu namanya posisi penghukum. Jadi di sini jelas berdampak negatif pada murid, bahkan bisa memunculkan sifat atau murid akan dendam sama guru yang seperti ini. Itu namanya atau dampak dari ketika kita menerapkan posisi penghukum di sini. Bisa dilanjut ke videonya lagi, Bu. Dulu ya. Oke, sekarang posisi yang kedua itu membuat merasa bersalah. Jadi jangan bisa compare nanti gurunya di situ seperti apa. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu dan ibu bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, jadi kalau merasa posisi sebagai merasa bersalah ya, jadi di sini guru nggak membentak-bentak lagi, ya, jadi lebih slow, lebih kalem. Tapi ya itu, jadi memelas, jadi menumpahkan semua kesalahan beban, balik ya, menumpahkan semua kesalahan pada muridnya. Jadi gara-gara kamu loh, aku ditegur kepala sekolah, iya, piye sena, nak lah, seperti itu. Jadi kesannya memelas. Nah, tapi memelasnya ini nyalahno. Nah, ini yang anak juga tidak membentuk disiplin positif pada anak ya. Jadi tetap ada identitas gagal di situ atau melemahkan karakter positif pada anak. Jadi anak di sini juga, waduh, aku nggak lagi Bu Suci Mandi Senari Budani lah, seperti itu. Itu namanya membuat merasa bersama. Posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Nah, jadi teman di sini berarti guru menganggap muridnya seperti teman. Naran! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Saya kelas dulu Bu. Jadi kalau posisi teman itu nadanya lebih melembat lagi. Ya wes, kita memposisikan diri sebagai teman mereka. Jadi kita komunikasi ya kayak teman. Nah, anak-anak lebih menerimanya lebih santai, wes enak kan? Mikirnya. Nah, jadi iya, kalau yang memberi hukuman atau memberi nasihat tadi guru A, ternyata keesokan harinya guru B, beda lagi nanti perlakuannya. Jadi dia merasa aman pada saat itu saja. Keesokan harinya atau di momen yang lain beda lagi ceritanya. Begitu untuk menjadi teman tadi ya, posisi sebagai teman tadi. Lanjut Bu. Di posisi pemantau. Jadi kalau posisi pemantau ini acuannya adalah peraturan. Jadi biasanya Bapak Ibu gurunya ini yang dipegang adalah data. Kamu terlambat berapa menit? Nah, itu posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Tahu nggak aturan sekolah seperti apa? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir, posisi manajer ya. Jadi yang dianggap paling ideal untuk posisi dari kelima kolom itu adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Jadi intonasinya tegas, dia tidak berhenti. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren Nah, ini ada dialog antara siswa dengan guru. Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Nah, Bagaimana kamu akan jadi dia diarahkan untuk mencari solusi dari permasalahannya tersebut ya. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi anak pada posisi manajer ini Disarankan untuk memilih murid memiliki sikap disiplin yang positif, ya, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. ya. Jadi posisi manajer ini yang kita harapkan bisa terapkan di sekolah nanti. Jadi dengan apa? Dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi tahapannya segitiga restitusi. Nanti habis ini kita akan bahas. Jadi posisi mengumpulkan sudah. Lanjut Ibu. Merasa bersalah juga kita sudah lihat videonya tadi ya. Menjadi teman tadi. Jadi di pemantau, kalau pemantau jelas ada aturannya di situ, ada peraturan dan konsekuensi. Kalau sedangkan posisi manajer ini sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah ini poin terakhir untuk disiplin positif ya, atau budaya disiplin adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Monggo Bu. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak yang terlambat tadi nggak merasa, waduh aku terlambat, izin aku masuk kelas. Nah, kalau dia di segitiga restitusi atau diajak ngobrol dengan
Bapak Ibu guru itu tadi kenapa dia terlambat, terus sampai menemukan solusinya. Nah, dia kembali ke kelas, akhirnya dia tidak dengan perasaan yang malu atau bersalah tadi. Oh, berarti saya punya tanggung jawab yang besok karena sudah berjanji atau sudah mengadakan komunikasi dengan Bapak atau Ibu guru tadi, dia akan pulang atau kembali ke kelasnya tadi dengan mungkin ada semangat baru di situ. Jadi ada motivasi baru dan mungkin ada keinginan untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi dia akhirnya termotivasi secara atau intrinsik dengan adanya segitiga restitusi tersebut. Jadi mereka akan belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, memberikan tawaran, jadi bukan paksaan, terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada perubahan karakter dan pada solusi atas permasalahan. Nah, ini ada 3 tahapan dari segitiga restitusi itu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next, yang menstabilkan identitas, jadi pada dasarnya atau prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita sampaikan ke anak-anak, ibu kamu terlambat loh. Memang hal yang wajar, maksudnya semua orang juga pernah mengalami hal seperti itu. Gak usah itu namanya kita menstabilkan identitas. Jadi menyampaikan bahwa itu adalah suatu proses pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu guru juga pernah mengalami seperti itu atau melakukan seperti itu. Jadi di sini dengan seperti itu, supaya gak aku tok yang terlambat, Bapak Ibu guru juga pernah. Jadi gimana caranya ini dari yang merasa bersalah tadi kita normalkan kembali, jadi dari bersalah menuju ke identitas yang sukses tadi, identitas gagal menuju identitas sukses. Lanjut untuk yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kalau validasi tindakan yang salah ini kita mesti ada menanyakan, kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu? Saya bangunnya itu Bu, bangunnya kesiangan Bu. Kenapa kok kesiangan bangunnya? Semalam itu nonton sepak bola sampai jam 12 malam. Oh itu tiba-tiba menyebabkan. Dari sini kita tahu akar masalahnya. Dari akar masalah tersebut kita urai, kita cari solusinya bersama. Jadi validasi tindakan yang salah seperti itu. Kalau dihubungkan dengan keyakinan kelas, sesuai tidak dengan peraturan sekolah atau sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas kita. Jadi nanti anaknya akan menyampaikan tidak Bu. Nah, kalau tidak sesuai dengan yang mana kira-kira disiplin atau tertib pula seperti itu. Lanjut yang ketiga, tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu berarti hubungannya sama keyakinan kelas ya. Jadi solusi. Nah ini solusi masalah yang ada tersebut. Jadi sampai anaknya itu menemukan solusi dan mungkin dari solusi tersebut akan terwujudnya rasa tanggung jawab dan percaya diri. Oh berarti saya harus besok harus seperti ini supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama tersebut. Terakhir Bu. Nah ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Saya ambilnya, monggo diklik Bu. Nah, monggo. Ada seorang siswa kelas 1 yang bernama Zahra makan jajan di kelas secara sembunyi-sembunyi saat jam pelajaran. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum ya, sudah istirahat tadi ya. Kira-kira Zahra tahu nggak kenapa kali itu sudah ke kantor? Tidak tahu. Masih ingat nggak pengalaman di kelas yang lain? Kan
Ya, kira-kira kalau makan jajan saat Bapak Ibu guru menerangkan itu gimana? Benar atau salah ya? Salah. Baik, sebenarnya makan itu nggak apa-apa ya, semua manusia butuh makan, tapi harus tahu kapan dan gimana. Oke, yang paling utama makan. Suci juga kalau lapar ya makan sama kayak Sandra. Jadi kira-kira kalau Sandra makan saat jam pelajaran itu tidak ada masalah. Salah. Kenapa kok Sandra bisa makan saat jam pelajaran ya? Belum sarapan ceritanya. Kenapa kok sampai belum sarapan? Takut telat sekolah. Kemarin punya jam berapa? Jam 9. Ya kan? Malam jam 9. Sudah malam dia punya ya. Terus berarti kalau besok kalau dia ada bangunnya kesiangan, terus dia tidak telat sarapannya, berarti harus tidur lebih awal ya. Karena masih ingat ya kesepakatan kelas kita ya, coba sih apa saja sih saat suatu sholat mau izin ke kelas harus izin sama bapak ya. Terus berarti ketika Sandra kemarin ngajar di kelas itu dari kesepakatan kelas enggak melanggar. Oke, jadi di sini Suci tidak menyalahkan Sandra atas kegiatannya Sandra, tapi membantu Sandra menemukan solusinya dia tidak melakukan hal itu lagi ke kelas ya. Jadi apa yang harus Sandra perbaiki dia tidak makan terus lagi saat pelajaran. Sarapan dulu ya, biar tidak terlambat. Jadi tidurnya harus lebih awal tidurnya ya. Kira-kira kapan Sandra mulai tidak makan kelas pagi, kira-kira mulai kapan? Besok bisa. Oke, tidak bisa deh. Jadi Sandra Suci hanya ingin Sandra jadi anak yang patuh akan aturan dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah kita ya, semangat ya Sandra ya, pasti bisa. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi ini ya. Saya senang memberikan solusi masalah saya. Penutupan ini sangat manis dan ya, jadi alhamdulillah saya coba meskipun itu masih di skenario, tapi alhamdulillah itu respon alami ya. Jadi anak ya akhirnya ya jawab seadanya dia. Jadi saya hanya membantu untuk mengarahkan saja, selebihnya anak-anak menjawab sendiri gitu. Jadi harapan saya setelah apa yang saya sampaikan, baik itu materi budaya disiplin budaya positif dan di situ poin pentingnya di sini untuk penerapan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi ya. Jadi diharapkan nanti setiap kelas, jadi kelas 1 sampai kelas 6 terpampang kesepakatan kelas atau sudah menerapkan atau membuat kesepakatan kelas. Dan yang kedua, diharapkan setiap guru, karyawan atau orang tua di rumah bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi di sini nanti anaknya itu tadi jadi akan merasa dia punya tanggung jawab. Jadi dia mempunyai rasa percaya diri dan tanggung jawabnya akan tumbuh di situ.
Nah, mau tidak mau disiplin positifnya akan mengikuti. Jadi ada motivasi yang muncul di situ dan akhirnya berdampak pada disiplin diri dan mewujudkan disiplin positif pada anak tersebut. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi kita semua, guru maupun wali murid SDN Pelangi 1. Ada pertanyaan komentar? Iya, tanya Bu Ali. Mau tanya, kita kan punya kasus, kayak contohnya seperti Mas Adit kelas 4. Itu kan kita sudah berulang, mulai dari hati ke hati, terus dimarahi dengan cara dihukum berdiri, itu kok belum sembuh, tetap lah. Caranya itu gimana, Bu? Terima kasih. Baik, jadi pada dasarnya ini PR kita bersama nih Bu. Jadi tidak hanya tanggungan untuk guru atau wali kelas saja. Jadi kalau mungkin kita belum mengajak berdialog secara hati ke hati dengan menggunakan segitiga restitusi. Tapi kalau saya lihat, saya juga tahu karakternya Adit seperti apa. Sepertinya masih ada kebutuhan dari dirinya yang belum terpenuhi, kebutuhan dasar dia tadi. Entah di rumah, dan akhirnya dibawa ke sekolah. Akhirnya ya itu tadi. Jadi kalau kita mau menelisik lebih jauh, biasanya anak-anak seperti itu, ya kebutuhan anak kasih sayang dan rasa diterima itu yang belum terpenuhi, sepertinya itu. Jadi mungkin ibu wali kelasnya bisa mengkomunikasikan ke orang tua apa memang seperti itu. Kalau anak-anak seperti itu biasanya kan bisa dikatakan anak dijari atau diumbarno ya. Jadi kalau bahasa Jawanya seperti itu, umbar-umbaran, sakar kuis, seperti itu. Jadi kalau ya akhirnya kan butuh sentuhan, entah itu dari teman-temannya ataupun dari bapak ibu guru di sekolah. Jadi kalau dia sudah merasa kebutuhan dasarnya tadi tercukupi, saya bapak ibu gue sayang, mas-mas, mbak-mbak sayang karo aku, ya wes saya akan berperilaku positif di sekolah atau di kelas. Seperti itu mungkin Bu Ayu jawaban dari saya. Ada lagi? Gurunya gak boleh bosan, Enggak. Ya itu. Mungkin ya posisi kontrol ini pemantau itu juga iya sangat. Ya, jadi kalau posisi idealnya itu memang di manajer. Nah, tapi kalau di kelas, kalau kita di manajer itu ya agak lama. Soalnya kita kelasnya bukan kelas dengan siswa sedikit, siswa dengan jumlah yang cukup banyak, siswa dengan jumlah besar. Jadi paling cepat ya posisi pemantau itu. Kita ada data, ada aturan, kita kasih feedback ke anak seperti itu. Jadi kalau restitusi itu biasanya kita terapkan pada anak yang melakukan sudah berkali-kali kesalahan yang hampir sama, itu harus direstitusi. Kalau sudah seperti itu kita lakukan, dampaknya masih kok gak ketok, kok pantai, kita datangkan wali muridnya, kita duduk bersama. Ini kok seperti ini, ada apa nih kira-kira? Nanti dari situ bisa kita tarik benang merahnya, akar masalahnya di mana, kita cari solusi bersama. Seperti itu kiranya. Monggo, dapat cekak semanten. Alhamdulillah ya alamin. Saya rasa cukup untuk diseminasi siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang bersedia hadir berkenan meluangkan waktu luangnya untuk belajar bersama, mendengarkan paparan dari ilmu yang saya peroleh dari pelatihan guru penggerak ini. Semoga nanti berdampak positif bagi sekolah kita SDN Pelangi 1, okay? Dan bagi seluruh siswa, mungkin nanti ibu-ibu yang hadir di sini sebagai wakil wali murid bisa mengimbaskan ke putra-putrinya yang ada di rumah. Jadi nanti karakter ini yang akan terbawa dia sampai besar nanti. Itu yang kami harapkan. Saya akhiri dulu untuk siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada seorang siswa kelas 1 yang bernama Zahra, makan jajan di kelas secara sembunyi-sembunyi saat jam pelajaran. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, menggunakan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Zahra. Waalaikumsalam. Ya, sudah istirahat belum apa tadi? Sudah. Kira-kira Zahra tahu nggak kenapa dipanggil Bu Suci ke kantor? Nggak tahu. Masih ingat nggak kemarin di kelas Zahra ngapain? Makan jajan saat Bu Suci menerangkan. Ya. Kira-kira kalau makan jajan saat Bapak Ibu guru menerangkan itu perbuatan benar atau salah ya? Salah. Baik. Sebenarnya makan itu enggak apa-apa. Ya, semua manusia itu butuh makan. Tapi harus tahu kapan dan di mana waktu yang tepat untuk makan. Suci juga kalau lapar ya, makan sama kayak Zahra. Berarti kira-kira kalau Zahra makan saat jam pelajaran itu benar apa salah? Salah. Kenapa kok Zahra bisa makan saat jam pelajaran ya? Karena belum sarapan. Walah, belum sarapan ceritanya. Kenapa kok sampai belum sarapan? Takut telat sekolah. Takut telat sekolah. Lah, kemarin bukunya jam berapa Zahra? Jam 9. Itu kira-kira udah malam apa belum ya jam 9 itu ya? Sudah malam ya bukunya ya. Terus berarti kalau besok kalau biar ndak bangunnya kesiangan, terus biar ndak telat sarapannya, berarti harus tidur lebih awal ya. Zahra masih ingat ya kesepakatan kelas kita? Masih Iya, coba sih apa saja sih? makanan kelas Saat pelajaran. iya, terus harus sopan. Terus kalau mau izin ke kelas harus izin sama bapak atau ibu guru ya. Terus berarti ketika Zahra kemarin makan di kelas itu melanggar kesepakatan kelas nggak? Melanggar. Oke, jadi di sini Bu Suci tidak menyalahkan Zahra atas perbuatannya Zahra, tapi membantu Zahra untuk menemukan solusi ya, biar tidak melakukan hal itu lagi di kelas ya. Jadi apa yang harus Zahra perbaiki kira-kira biar tidak makan di kelas lagi saat jam pelajaran? Harus sarapan di rumah. Iya, biar tidak terlambat berarti tidurnya harus lebih awal. Betul, jadi lebih awal tidurnya ya. Kira-kira kapan Zahra mulai tidak makan di kelas lagi? Kira-kira mulai kapan? Besok bisa. Oke, Zahra bisa nggih? Berarti Zahra, Bu Suci hanya ingin Zahra jadi anak yang patuh akan aturan dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah kita buat. Semangat ya Zahra. Ya, pasti bisa. Ya, terima kasih. Ya, bisa meninggalkan ruangan ini. Ya. Saya senang karena dibantu Bu Suci menemukan solusi masalah saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi untuk pagi hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini nanti akan memandu
sudah jadi nanti kita secara bersama-sama yang akan melaksanakannya. Jadi semuanya nanti acuannya adalah keyakinan kelas. Oke? Jadi keyakinan kelas itu nanti memuat apa saja sih? Memuat nilai-nilai positif yang terkandung dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian akan menuliskan kira-kira kalau mau belajar kelas ini kalian pengennya seperti apa. Jadi nanti setiap anak akan menuliskannya pada sticky note yang akan dibagikan. Oke? Nah, langsung nanti setelah itu kalian bisa tempel di papan tulis. Semuanya mempunyai kesempatan untuk berpendapat, menyampaikan apa yang ia inginkan ketika belajar di dalam kelas. Harus seperti apa kelasnya ini? Ya. Oke. Mengerti? Oke. Bisa dibagikan ya. Ambil satu-satu. Ambil satu. Oke, terima kasih semuanya sudah menentukan apa yang diinginkan atau yang diinginkan ketika belajar di kelas ini ya. Ibu izin untuk mengelompokkan dulu mana-mana yang sama, mana-mana yang berbeda, Oke. Ada 5 keyakinan kelas. Ada 5 keyakinan kelas yang kita sepakati. Ibu bacakan ya. Yang pertama adalah sopan santun. Ya, jadi sopan santun tidak hanya dengan Bapak Ibu guru, tapi juga dengan teman. Oke.
Gitu. Aku kok. Kemarin foto masuk. Mana dah? Kita baca bersama-sama. Keyakinan kelas 1. Sopan santun. 2. Tertib. 3. Membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan guru. Terima kasih.